Karena nggak masuk. Iya, memang nggak masuk. Oke. Mendingan kayak gini apa? Dengar nggak suara gue? Dengar. Isi tapi. Ya. Jadi ada sedikit masalah ya. Tapi karena kita anaknya milenial, lu apa hubungannya? Kan? Ya teman-teman, kita sekarang bersama Mas Taufan Akbari. Di Mas Taufan ini adalah dia multidimensi. Dia itu kodok dong. Jelas diputar aja. Saya ngeliatnya kemana mas? Brandnya. Ke kita aja. Oh. Jadi itu semacam candy gitu ya. Asik. Jadi Mas Taufan itu adalah seorang akademisi, seorang praktisi juga. Benar? Semuanya mas. Seorang inisiator, Iya. ya kan? Seorang suami, dan gimana sih Mas mengatur tiap hari itu gimana sih? Waktunya itu gimana Iya. mas manajemennya? Saya ngeliat Mas Taufan itu banyak sekali tuh kegiatannya. Apalagi kalau kita lihat Instagramnya, sibuk gitu mas. 24 jam tuh cukup nggak? Lagi jawab gimana nih? Pertanyaannya gampang, jawabannya susah. Tidak ada yang gimana, tidak ada yang nothing spesial yang harus gimana. Tapi saya dulu saya pegang satu nasihat dari salah satu mentor lah ya. Iya. Yang saya anggap orang tua. Iya. Jangan biarkan hidup lo tuh diatur semua waktu, tapi lo yang harus ngatur waktu. Ketika lo suatu saat berperan di masyarakat, jadi apapun, ini ingat sekali saya nasihatnya, lo harus menjadi orang yang mengatur waktu, jangan diatur waktu. Nah dari situ saya masih nggak mudeng gitu, masih masuk kanan keluar kiri, tapi ternyata itu terinternalisasi, jadi masuk dalam bawah sadar saya, sehingga apapun yang saya lakukan, salah satu yang saya menjadi kebiasaan saya adalah saya hampir jarang menunda sesuatu. Jadi kalau ada kerjaan kantor, kalau bisa dikelarin hari itu juga saya kelarin. Karena semakin kita nunda tuh kayak kereta, gerbongnya makin banyak gitu kan, kita bingung gitu. Nah ternyata kebiasaan sederhana itu membantu saya cukup banyak dalam mengkondisikan prioritas mana yang urgent, important dan sebagainya, skala prioritas itu. Nah jadi satu kuncinya tidak menunda apapun. Jangan menunda. Iya, apapun itu, entah itu kerjaan kantor, kerjaan di luar kantor, komunitas, bahkan kerjaan-kerjaan rumah seperti misalkan mesen aqua galon, Cuci piring. Iya benar. Ya, jadi hal-hal kayak gitu yang mungkin akhirnya bisa mengkondisikan sesuatu secara organik gitu. Tidak yang awalnya stres bahwa ada yang bilang, multitasking itu nggak pernah fokus, multitasking itu hasilnya nggak akan pernah beres. Tapi somehow di saya kadang berhasil, kadang nggak juga gitu. Tapi I always believe ketika kita menjadi orang yang mengatur waktu, maka itu akan baik-baik saja. I'm still survive. Iya. I'm still survive. Ya, ada nggak Mas hari nggak produktif tuh? Mas Taufan masih mengalami hari nggak produktif? Relax gitu Iya. sampai Netflixan dulu atau apa. Jadi sebenarnya pause itu butuh ya? Apa? Break itu butuh ya? Harus mas, have fun dan have fun itu satu dimensi yang kita nggak boleh tinggalin kan. Have fun, humor, jadi keseimbangan hormon-hormon yang kita harus seimbang gitu. Tidak cuma nantinya hormon stres aja, tapi kan hal-hal lain gitu. Masih lah Ngapain mas nih kalau misalnya Hobi apa? santai gitu ngapain? makan. Waduh, Sama gitu ya. masak apa makan nih mas? Oh masak istri saya, Oh, iya. saya gitu makan. Kalau saya refreshingnya nonton, pasti nonton. Lalu ini kita ngomongin pandemik dulu ya. Iya. Dulu sesekali godain istri ketika lagi bangun hidroponik, ini lagi mainan, Oh. lagi senang mainan hidroponik Iya, di iya, rumah, iya. istri berkebun gitu. Iya. Dan apa lagi? Nonton video saya nggak pernah. Oh ya, ini Mas Taufan ini adalah founder dari Rumah Millennials pakai S ya .com. Rumahmillennials.com.
ngomongin tentang ruang milenial yang dirintis Mas Taufan. Ya. Tahun berapa Mas tahun itu? 2017 22 Juli 22. Oh, habis ulang tahun nih berarti ya? ya yang ketiga. Yang ketiga. Ini awalnya ceritanya gimana nih Mas nih? Berdirinya merintis rumah milenial nih. Baik. Millennials. Millennials pakai. Milenials. Yes. Ya, jadi cerita mungkin singkat aja. Iya. Kalau bicara rumah milenial sendiri itu sebenarnya lebih ke titik balik dari apa yang saya lakukan sejak 2010. Jadi ketika itu 2010 ketika selesai S2, saya sudah mulai tertarik tuh narasi tentang kepemudaan, kepemimpinan dan komunitas. Nah, di 2012 ketemu dengan dua kawan saya yang akhirnya mengajak untuk berikhtiar di Hari Komunitas Nasional dan masuk dunia komunitas ketika itu. Dan itu saya belajar banyak. Oh, ternyata begini fenomena komunitas di Indonesia, siapa penggeraknya, apa tujuannya, bagaimana mereka berkolaborasi, bagaimana dampaknya, impactnya segala macam. Dan menarik sekali bahwa sebagian besar yang menggerakkan komunitas itu rata-rata memang ada di usia produktif. Gitu. Saya nggak sebut milenial karena muda pada zamannya mungkin ya. Jadi penggeraknya adalah anak muda gitu. Nah, dari situ selama 3 tahun 2013 sampai 2015 dapat network ke komunitas di rentang tahun yang sama. Saya bantuin komunitas namanya Yang On Top, ada Perumas Muda dan lain-lain, itu ada Relawan Muda Jakarta kalau nggak salah. Nah, juga bersinggungan dengan teman-teman muda dan di time frame yang sama saya memulai kuliah waktu itu doktoral awal-awal di Malaysia. Nah, ada yang satu menarik dari beliau bilang begini, profesor ketika itu 2013. Anda tuh kalau ngambil judul disertasi, kalau bisa harus jadi identitas hidup Anda ke depan. Anything about your dissertation must be your life principle. Berat nanti. Apa nih saya bilang? Oke lah, ya oke Prof, siap. Gitu. Saya balik ke Indonesia, saya akhirnya kontemplasi. Apa ya? Nah, ngebling. Oke, 3. Youth, Leadership, and Community. Balik lagi ke sana, oke, Anda jadi mau ngapain? Singkat cerita, disertasi saya tentang gaya kepemimpinan muda berbasis komunitas. Udah sesederhana itu. Gaya kepemimpinan muda berbasis komunitas. Nah, dari situ saya ambil grounded approach pendekatan dari bawah. Jadi saya di-challenge untuk meneliti 35 informan muda. Tadi 50 saya nawar. Saya bilang hidup center interview terus kok. Jadi 35. Nah, disitulah saya ketemu dengan luar biasa, Masya Allah, sosok-sosok anak muda yang saya pikir kalau didengar banyak orang ceritanya akan menghadirkan banyak inspirasi. Ya, sebut saja ya salah satunya ada Al-Fatih Timur, Iman Usman waktu itu. Iman Usman, lalu ada Citra Natasha, ada Robinson Sinurat, ada Gamal Abin Said ketika itu dan lain-lain, sampai ke 35 lintas komunitas, kesehatan, lingkungan, pendidikan segala macam. Nah, di situ saya benar-benar banyak sekali dapat shocking moment and moment of inspiration gitu. Singkat cerita di fase itu saya merasa wah, ini di handphone saya banyak banget ya sosok-sosok anak muda yang keren gitu. Tapi di satu sisi saya juga ada keinginan gimana caranya supaya saya terus bisa bersinggungan sama mereka ya. Karena saya yakin one of them become one of the great person di Indonesia. Sehingga kita harus jaga silaturahminya untuk berkeluarga dan sebagainya. Nah, dari situ 2016 akhir saya sudah mulai merenung. Kayaknya seru ya kalau bikin komunitas isinya teman-teman muda yang selama ini gue kenal gitu. Ya udah, hadirlah istilah rumah milenial. Nah, ketika itu bareng salah satu kawan namanya Muhammad Asad. Nah, singkat cerita Muhammad Asad akhirnya fokus ke bisnisnya dan akhirnya saya melanjutkan rumah milenial ini. Nah, berjalannya sangat organik. Dari sendiri saya oprek ketemu teman-teman yang dulu berjuang di Hari Komunitas Nasional. Sampai detik ini gerakannya volunteer. Tidak ada yang digaji, tidak ada yang dipaksa, tidak ada yang menjadikan ini beban. Jadi memang kalau secara filosofi rumah milenial itu adalah tempat ketemunya anak muda yang punya mimpi sama untuk Indonesia, yang punya frekuensi yang sama, yang punya energi yang sama. Memang jumlahnya tidak banyak,
Tapi saya selalu percaya prinsip Pareto 20-80. Untuk menggerakkan sesuatu itu kan tidak perlu mayoritasnya semua bergerak. Yep. Tapi hanya cukup 20% dari mayoritas, insya Allah Indonesia akan jauh lebih baik dan pergerakannya eksponensial. Nah itu saya percaya. Nah akhirnya bergerak dari pemikiran yang imajinatif dan utopis gitu. Kayaknya seru kalau semacam Avengers bisa ngumpul. Iya. Memang salah satu inspirasi saya Avengers. Oh. Dari situ, what happened if all those superheroes itu jadi satu? Iya. Egonya gede-gede. Ya benar sih kan. Keakuannya itu yang kita harus akomodir, Mas. Ya. Jadi memang tantangan tentang memperkenalkan sosok-sosok ini adalah you have dealing with personal dulu, personal, tak kenal kata saya. Gitu. Jadi biar tidak ada asum segala macam. Kedua adalah how dealing with their ego. Nah makanya pendekatan dari rumah millennials adalah egaliter, semuanya sama. Okay. Gitu. Jadi kalau secara definitif begitu ya, rumah millennials adalah seperti kita sebutnya bukan ini tapi social network platform. Social network platform. Okay. Itu social network platform yang Okay. secara definitif kolaborator anak muda lintas bidang di 34 provinsi yang sudah punya karya yang berdampak untuk saling terhubung. Sesederhana itu sebenarnya narasinya. Berarti kalau misalnya ada yang punya karya gitu, terus mereka ingin kolaborasi atau ingin submit ke rumah millennials itu bisa ya? Sangat bisa. Nah, itu secara tadi definisinya. Tapi kalau secara goals-nya gitu, kita berperan untuk menghadirkan satu ekosistem yang menghadirkan anak muda 34 provinsi yang berdampak saling terhubung gitu ya. Yeah. Yang kata kuncinya 3, berdaya, berkarya, bermakna. Ini values-nya dari rumah milenial. Okay. Berdaya itu misalnya Mas Lukman. Rino. Mas Rino, kok Mas Lukman sih Mas? Ini- Rino. Lukman. Oh Mas Lukman kebalik. Halo. Maaf. Maaf guys. Nanti tambahin kamera ke sana. Kebanyakan minum gula. Ini generasi boba. Gitu ya. Oh iya Mas ya. Mas Rino. Nggak apa-apa. Anggap aja part of the Ah, show. Oh iya betul. Mas Rino, lupa kan tadi gue mau ngapa sih? Tadi apa ya? Itu bahasa apa sih? 34 provinsi 34, anak ya. muda. Tadi kalau mau submit idea Iya, atau terus apa gitu. mereka Mas Taufan bilang kok apa berdaya. Oh, oke. Iya, Ya, iya. ya, betul. Nah, bidang Mas Rino apa? Saya media lah. Media. Nah, misalkan, berdaya itu berarti kan sekarang banyak banget anak muda yang galau, yang terjebak quarter life crisis, Oke. segala Iya. macam. Nah, berdaya means ketika anak muda tuh punya yang namanya, ada lagi nih, quotient yang baru, U quotient namanya. Kan ada yang namanya emotional quotient, spiritual quotient, kecerdasan. Iya. Oh, Nah, iya. ada namanya U tuh U sama quotient, kecerdasan. Nah, U quotient itu adalah kecerdasan seorang individu ketika dia sudah cukup mampu mengenali siapa dirinya. Nah, ketika seorang sudah tahu dan mengenal siapa dirinya, maka dia tahu kelebihan kekurangan. Iya. Dengan begitu dia bisa mengkonsepkan dirinya sebagai anak muda yang seperti apa. Iya. Jadi dia sudah selesai dengan dirinya, dia tahu goalsnya apa, life missionnya apa, sudah tahu dan kenal mau kemana. Nah, biasanya teman-teman yang berdaya seperti ini yang sudah mindful terhadap hidup dan dirinya, dia udah ada kesadaran untuk berbuat sesuatu dengan menciptakan sesuatu. Itulah karya. Yang makanya pilar kedua berkarya. Entah itu bikin gerakan, entah itu dia bikin podcast seperti ini, entah itu dia bikin, sifatnya karya. Nah, tapi karya ini bukan untuk dirinya sendiri. Karya yang berorientasi eksternal pada orang lain. Yes. Yang memang karya sifatnya tidak egois, gitu, tapi untuk kepentingan banyak orang. Nah, makanya kita sekarang mengenal banyaknya sekarang social activist, milenial social activist, banyak sekali. Dan bersyukur, makanya juga narasi tentang socio entrepreneurship juga sedang naik. Yes. Nah, Gitu ya. harapannya sudah berdaya, sudah berkarya, Bermakna. biasanya punya hidup yang lebih meaningful. Disinilah yang namanya tolak ukur materi, tidak Yes, prioritas, yes. segala macam. So, harapannya lebih banyak anak muda dengan kesadaran seperti ini. Wah, kita lari kenceng. Iya. Ya, di daerah Saya yang yakin. sebut saja lah begitu, di daerah timur, daerah dari Sabang sampai Merauke lah seperti itu. Orang anak-anak muda yang tidak berpikir untuk dirinya sendiri, tapi untuk orang lain dan akhirnya meaningful untuk sesama. Jadi makanya lanjut lagi ke rumah milenial gitu ya. Jadi memang
yang menjadi pilarnya 4 gitu. Jadi saya baru meredefinisi lagi pilarnya. Karena kan terjadi perubahan profil. Nah, tahun ini pilar kita ada 4. Yang pertama youth kepemudaan, youth development. Yang kedua adalah leadership. Ketiga adalah community. Keempat nih yang penting adalah networking. Networking. Karena kita sadar banyak banget anak muda keren, banyak banget hebat, banyak banget komunitas hebat. Tapi mereka bermain di bubbles sendiri, di kotak Pandora ya. Dan mereka terjebak dengan pola pikir, ego dan lain-lain. Entah mereka nggak keluar karena mereka terlalu merasa dirinya hebat sehingga tidak perlu kerja sama dengan orang lain, atau merasa minder justru kebalikannya, atau hal-hal lain ya. Jadi Which is worse mas? Yang mana yang paling buruk, minder atau merasa lebih Baik. yang pertama mas. Yang pertama. Kalau yang pertama itu justru kenapa saya bilang ketika seorang pemimpin di komunitas merasa dirinya sudah cukup mampu bergerak sendiri tanpa bantuan orang lain, itu akan menjadi cerminan timnya bahwa individualis itu sesuatu yang memang jadi values hidupnya itu kan salah banget. Bertentangan dengan values kita sebagai negara yang gotong royong, yang terbuka begitu. Ya. Tapi saya yakin salah satu sahabat saya Mas Faisal yang menulis buku generasi kembali ke akar, gitu. Mungkin nanti bisa diajak ngobrol, dia lebih dalam lagi filosofisnya dari saya, melihat bahwa ketika bangsa lain melihat yang namanya perkembangan teknologi itu sebagai jurang pemisah antara manusia dengan kehidupan realitanya dan teman-teman lingkungan sosialnya, tapi Indonesia ini anomali. Justru sosial media dan media baru saat ini mempersatukan atas nama kohesivitas sosial. Jadi gotong royong itu nggak hilang, itu udah DNA-nya orang Indonesia. Maka dengan adanya WhatsApp kita bisa janjian di warung kopi, ngopi bareng. Bukan ngumpulnya di sini, tapi ini hanya menjadi medium untuk bertemu begitu. Di mana di luar negeri sebenarnya tidak terlalu ramai fenomena seperti ini. Ini kan sesuatu kekayaan local wisdom ya, kearifan lokal yang kita harus jaga sebenarnya. Mau apapun perkembangan teknologinya, interaksi tatap muka seperti ini itu harus dijaga, karena tidak mungkin rasanya kolaborasi itu hadir tanpa emosi, dan emosi itu nggak bisa hadir di ruang maya. Ada nongkrong di warung kopi, orang luar negeri itu nggak nongkrong. Nggak nongkrong ya. Jam 5 ada tutup. Beli doang. Enggak, jam 5 ada tutup. Dia tutup. Iya, Itu suatu DNA kita ya mas. itu DNA kita dan kita harus jaga. Jadi itu yang justru values kolaborasi itu harus sama-sama kita perkuat lah. Kan ini maghrib ya? Maghrib. Kita break dulu ya. Gitu. Bisa. Iya ya, kayak ngobrol santai. Santai, Mas. Soalnya nanti ada misalnya kamera lagi. Iya udah. Karena kita mengejar kesempurnaan juga. Santai.